Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Wulandari, Anissa Nurhidayanti, Anisatu Sa'diah, dan Rizky Maulana akan menjelaskan tentang perkembangan manusia masa prenatal. Guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bu Hamidatur Rahmah. Apa itu perkembangan masa prenatal? Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau bisa disebut dengan awal perkembangan. Masa yang terjadi di dalam rahim ibu ini biasanya kisaran waktu 9 bulan 10 hari. Hal ini berdasarkan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Meskipun terkadang sering ditemukan usia janin yang kurang dari usia tersebut yang biasa disebut dalam ilmu kedokteran sebagai janin prematur. Menurut William Selebach, masa prenatal merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan juga mental bayi. Bagaimanakah tahap perkembangan masa prenatal? Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai berinteraksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Reaksi terhadap rangsangan ini dimulai sangat awal. Sedangkan secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yaitu bersatunya sel telur dan sel laki-laki. Kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi organ reproduksi wanita. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita atau ovarium, dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria, testes. Periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Harlock mengatakan bahwa orang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender. Bertentangan dengan itu, para ilmuwan menggunakan bulan yang lamanya 28 hari atau lunar. Mons membagi periode prenatal menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase germinal, fase yang kedua fase embrionik, dan fase yang ketiga fase fetal. Fase germinal. Fase ini terjadi mulai dari masa pembuahan sampai dengan usia 2 minggu. Pada minggu pertama, ovarium yang telah dibuahi akan turun melalui tuba falopi menuju ke uterus. Pada minggu kedua, embrio melekatkan dirinya pada dinding uterus dan berkembang dengan cepat. Fase embrionik. Fase kedua masa kehamilan ini dimulai dari usia 2-8 minggu. Pada minggu ketiga, embrio mulai terbentuk. Bagian ekor dan kepala bisa dibedakan, serta jantung sederhana mulai berdenyut. Minggu keempat, pembentukan daerah murut, saluran jantung dan hati. Jantung mulai berkembang pesat serta kepala dan otak bisa dibedakan. Minggu keenam, tangan dan kaki mulai terbentuk, tapi lengan masih terlalu pendek dan tumpul untuk saling bertemu. Hati mulai membentuk sel darah merah. Minggu ke-8, panjang embrio sekitar 1 inci. Wajah, mulut, mata, serta telinga mulai terbentuk jelas. Otot dan tulang mulai tumbuh. Fase fetal. Fase fetal ini merupakan tahap ketiga pada masa kehamilan. Masa ini dimulai dari minggu ke-8 sampai dengan minggu kelahiran. Minggu ke-8, panjang embrio sekitar 1 inci. Wajah, mulut, mata, serta telinga mulai terbentuk dengan jelas. Otot dan tulang mulai tumbuh. Minggu ke-12,
Panjang janin sekitar 3 inci. Mulai membentuk manusia, meski perbandingan kepala terlalu besar. Wajah sudah mulai seperti layaknya bayi. Mulai membentuk kelopak mata dan kuku. Jenis kelamin dapat dibedakan, namun susunan saraf masih sederhana. Minggu ke-16. Panjang janin sekitar 4-5 inci. Gerakan yang dilakukan janin mulai kelihatan. Kepala dan organ tubuh berkembang dengan pesat. Perbandingan bagian tubuh mulai menyerupai bayi. Bulan kelima. Pada bulan kelima, kehamilan mulai sempurna. Panjang janin sekitar 6 inci dan mampu mendengar serta bergerak lebih bebas. Tangan dan kaki juga sudah lengkap. Bulan ke-6. Panjang janin sekitar 10 inci. Mata sudah terbentuk lengkap dan bintik pengecap timbul pada lidah. Janin mampu bernafas dan menangis lemah seandainya bayi terlahir prematur. Bulan ke-7. Usia kehamilan yang penting, janin mencapai tahap mampu hidup. Bila terlahir prematur, secara fisiologis mampu membedakan mana macam rasa dan bau. Rasa sakit relatif belum ada. Kemampuan bernafas rendah dan tidak teratur. Kemampuan menghisap dan menelan juga masih lemah. Bulan ke-7 sampai dengan kelahiran. Janin lebih siap hidup secara mandiri di luar rahim. Tegangan otot bertambah. Gerakan menjadi lebih sering dan pernapasan menjadi jelas. Kunyahan, hisapan, dan tangisan lapar menjadi kuat. Setelah minggu ke-8 atau usia 9 bulan, bayi siap lahir. Biasanya bayi akan berputar, sehingga posisi kepalanya akan turun ke pelvis. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi? Faktor yang pertama adalah faktor genetik perkembangan anak. Awal dari sel-sel kehidupan anak yang disebut kromosom yang terdiri dari ribuan gen. Sifat gen inilah yang kemudian akan menentukan potensi genetik seseorang. Sel-sel benih dari masing-masing orang tua terdiri atas jumlah pasangan kromosom yang sama. Akan tetapi, hanya satu dari setiap pasang yang bertemu dalam proses pembuahan. Faktor yang kedua adalah kondisi fisik seorang ibu hamil. Janin di dalam rahim seorang ibu dapat dipastikan memperoleh perlindungan yang aman dan nyaman jika dilihat sekilas oleh indera penglihatan. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi seorang ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit serius dan biasanya tidak dimungkinkan untuk mengandung. Secara kesehatan fisik juga dapat berdampak buruk bagi calon bayi. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang memiliki kondisi rahim lemah. Jika rahim seorang ibu lemah, maka tidak bisa dipastikan bahwa calon bayi akan berkembang dengan semestinya. Hal ini bisa dicegah dengan memberikan perawatan intensif kepada ibu untuk kebaikan dan kesempurnaan calon bayi. Faktor yang ketiga adalah pentingnya informasi kehamilan. Zaman yang sudah canggih ini, banyak para wanita yang memiliki karir sendiri. Hal tersebut terkadang menyebabkan para ibu sulit untuk membagi waktunya untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan yang menanganinya. Namun, lewat beberapa informasi yang dapat diperoleh dengan beberapa aplikasi di gadget yang memudahkan dalam pemerolehan informasi tentang perkembangan bayi yang tidak boleh dianggap sepele karena tidak semua bayi berkembang dengan cara yang sama. Faktor yang keempat adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman ibu yang sedang hamil dianjurkan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk memenuhi gizi ibu dan bayi yang di dalam kandungan dan menjadi sehat. Bagaimanakah arti penting periode perinatal bagi perkembangan? Menurut Harlock, setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa yang akan datang, yaitu penentuan sifat bawaan, penentuan jenis kelamin,
penentuan jumlah anak, serta penentuan urutan anak. Pengaruh prenatal terhadap postnatal atau tingkah laku sesudah tahapan prenatal yang telah terjadi memberikan beberapa pengaruh terhadap tingkah laku anak setelah dilahirkan. Beberapa faktor tersebut adalah 1. Pengaruh dari lingkungan. 2. Sikap ibu. Pengaruh dari lingkungan yang pertama adalah faktor lingkungan yang terdiri dari faktor ekstern. Faktor ekstern yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain 1. Sinar Röntgen. Sinar Röntgen mampu memengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan, aktivitas, belajar diskriminatif, dan tingkah laku persetujuan. Penyinaran bisa mengakibatkan hubungan dengan usia kehamilan, dan banyak sedikitnya penyinaran pada satu pihak memberi skala besar kecilnya akibat yang akan ditimbulkan. Semakin banyak dosis penyinaran, maka semakin buruk akibatnya. Faktor ekstern yang kedua adalah pemakaian obat-obat penenang. Pemakaian obat penenang seperti softener atau thalidomide dapat mengakibatkan cacat berat. Penelitian antara tahun 1959 sampai dengan 1962 menemukan bahwa cacat yang disebabkan oleh thalidomide terjadi antara hari ke-34 dan ke-50, jadi antara minggu ke-5 dan ke-7 usia kehamilan. Usaha-usaha pengguguran kandungan dengan menggunakan obat-obatan yang lain pada usia awal kehamilan bisa menyebabkan gangguan terhadap perkembangan. Faktor yang kedua adalah ketegangan emosional. Ketegangan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Penilaian yang pernah dilakukan bahwa wanita dengan susunan saraf otonom yang lebih mempunyai fetus paling aktif. Fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki berat badan yang kurang serta menunjukkan masalah-masalah makanan. Menurut penelitian Stott 1957-1958 menemukan bahwa gonjangan psikis dalam 2 bulan pertama dapat menyebabkan gangguan sentral, misalnya mongolismus atau Down syndrome. Bila ketegangan psikis terjadi pada usia fetal, maka dapat terjadi sindrom nafsu terhambat, yakni sedikit aktivitas, sedikit spontanitas. Pada umumnya terjadi suatu tingkah laku apatis. Pengaruh lingkungan yang ketiga adalah tahayul. Tahayul di Indonesia menjadi masalah, terutama mengenal pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Dalam diri ibu hamil terdapat pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil, suaminya membunuh seekor ular, maka anak yang akan dilahirkan kulitnya bersisik seperti ular. Selain itu, ibu hamil sering ngidam. Misalnya, menginginkan makanan yang aneh-aneh, buah-buahan masam, bau-bauan tertentu, mual-mual bila mencium aroma yang sensitif. Hal ini dapat diterangkan bahwa dalam diri ibu adanya pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Sikap ibu. Ada pendapat bahwa sikap menolak dari ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Dalam penelitian Kessler menunjukkan bahwa ada perubahan sikap ibu terhadap anak yang dikandungnya, yaitu sikap positif ke sikap negatif dan dari sikap negatif ke sikap positif, dan sikap yang berubah-ubah itu akhirnya menjadi positif, yaitu sikap menerima terhadap anak yang telah dilahirkan. Implikasi perkembangan masa prenatal dalam pendidikan. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik, yaitu membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkannya dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin mudah diketahui secara dini
gejala kelainan selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap gangguan selama kehamilan sedini mungkin bisa dicegah dan diobati. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.